Mas ni roha goda nahu barita hono nunga tubuh si palua dihita jol mau hasanga poni debata las dame 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 madi jol ma lomo ni rohani debata dohita jol mau ai sabor nginodo bisar bitang dinahodomi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian di hari ini Kamis 22 Desember 2022. Ibu Bapa dan saudara-saudara, di hari ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Berikanlah dengan hati rela. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapa dan saudara-saudara, suatu pekerjaan besar tentu membutuhkan sumber-sumber yang tidak kalah besar juga. Baik prasarana maupun sumber daya manusianya. Dalam perikop ini, Raja Daud benar-benar serius untuk melakukan berbagai persiapan dalam pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Ia tahu bahwa itu merupakan sebuah pekerjaan besar. Di samping itu, Salomo sebagai penerus yang kelak akan memimpin pekerjaan itu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Maka selain meminta dukungan daripada pembesar Israel ketika itu, Daud juga memotivasi umat Israel agar mereka ikut memberikan persembahan Bait Allah. Agar mereka memberikan persembahan untuk pembangunan Bait Allah. Namun Daud bukan hanya bisa berbicara, ia sendiri pun telah terlebih dahulu memulai dengan memberikan persembahan, mempersembahkan hartanya guna pembangunan Bait Allah. Melihat apa yang telah dikumpulkan oleh Daud dan apa yang telah dia persembahkan bagi pekerjaan pembangunan Bait Allah, maka mungkin orang yang menyimpulkan bahwa semua itu sudah cukup, tak perlu lagi memberikan persembahannya, atau tidak perlu lagi melibatkan orang lain untuk memberikan persembahan. Akan tetapi umat Tuhan perlu diberi kesempatan ikut ambil bagian memberi. Bukan hanya dalam rangka mendukung pembangunan tersebut, melainkan sebagai suatu bentuk pelayanan mereka kepada Allah. Sekali lagi, sebagai bentuk pelayanan mereka kepada Allah. Maka setelah mendengar perkataan Raja Daud, maka mereka yang telah melihat keteladanan yang dilakukannya juga, pembesar Israel memahami pentingnya pekerjaan besar itu, maka mereka juga ikut mendukungnya. Dengan tulus dan dengan sukarela mereka memberikan persembahan bagi pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Hal itu menimbulkan
rasa sukacita yang luar biasa. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, mungkin saja kita tidak bisa memberikan persembahan yang dalam jumlah besar ketika ada sesuatu hal yang sedang kita kerjakan, secara khusus dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja. Namun jangan pernah berpikir bahwa dengan atau tanpa dukungan kita pun pelayanan dapat tetap berjalan. Itu bisa saja benar, tetapi bukan itu yang terpenting. Keterlibatan melalui perbuatan, melalui memberikan persembahan adalah bentuk nyata solidaritas yang membawa sukacita besar di dalam sebuah persekutuan kita. Persembahan yang kita berikan juga menjadi bagian yang dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudaraku, cobalah mulai melihat pelayanan-pelayanan yang memerlukan dukungan, dan tanyakanlah dalam dirimu bagaimana kita dapat terlibat di dalamnya. Jangan hanya tinggal diam, jangan hanya melihat saja, jangan hanya bahkan berkomentar tentang sesuatu hal yang sedang dikerjakan. Tapi Tuhan menginginkan kita mampu terlibat memberikan sesuatu dengan hati yang rela. Semua kita terlibat, maka semua kita juga akan bersama-sama bersukacita. Teladanilah Daud, teladanilah umat Israel dengan kerelaan mereka, kemudian mereka menikmati sukacita dan kegembiraan di dalam kehidupannya. Mari itu kita lakukan dalam hidup kita, dalam kehidupan persekutuan kita, di dalam gereja kita juga. Maka kita akan selalu dipenuhi sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Izinkanlah kami turut selalu dapat memberikan persembahan-persembahan yang baik dan dengan hati yang rela kepada Tuhan melalui berbagai hal yang dapat kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terutama dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Ketika banyak hal-hal yang besar yang sedang dikerjakan oleh gereja-Mu, izinkan kami semua warga jemaat-Mu dengan hati yang rela ikut ambil bagian memberikan persembahan yang mampu dan patut kami berikan. Dengan itu, persekutuan kami menjadi persekutuan yang akan dipenuhi oleh sukacita dan sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam hidupnya, yang sedang berjuang untuk beroleh kesembuhan, yang berjuang untuk melepaskan dirinya dari pergumulan dan kesusahan. Bantu kami untuk memenangkan semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini. Biarlah hidupnya hari ini benar-benar menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus haromuan na disuruh debata na pasaihon sude dosa di dolot Golgata. Hasanga pun mi debata las dame 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 ma di joma lomo ni rohani debata dohita jolmaon sai sodangi marohaku ale Tuhan Yesus asa doho tau maruli di hatu bumi hasanga pun mi debata las dame 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 ma di joma lomo ni rohani debata dohita jolmao
las dame 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 madi jolma lomoni rohani dewata dohita jolma dohita jolma